ini terlalu berat, air mata saya juga udah habis, sudah sampai. Terus terang ya, saya sekarang juga sampai memang harus menggunakan obat tidur untuk saya bisa tidur gitu. Secara mental juga kena gitu ya. Bagaimana sebenarnya gitu, itu hak saya untuk tahu. Dan dari sampai sekarang dari pihak keluarga sana sendiri tidak ada yang mengkonfirmasi atau memberitahu saya apa yang terjadi sesungguhnya. Saya tuh menunggu loh. Ini dugaan, ya kita tidak menuduh siapapun sampai nanti polisi akan menentukan siapa pelaku sebenarnya. Ya, tapi sebagai keluarga kita berhaklah menduga, karena memang yang sudah pernah saya katakan bahwa sangat janggal ya, jatuh dari lantai 6 tapi tidak ada cedera yang sangat serius. Ya, jadi kita kembalikan lagi ke pihak kepolisian, mudah-mudahan semuanya bisa terungkap ya, dan itu yang kita harapkan. Yang beredar di media katanya Arya sedang pakai headset ya ketika anak itu jatuh, katanya jatuh. Kalau misalnya pakai headset, lu tahu dari mana anak itu jatuh? Ya nggak sih? Lu tahu dari mana anak itu naik ke atas bangku, udah gitu main hujan, ya? Sedangkan lu bilang lu lagi pakai headset, itu cerita yang dikasih berarti bohong dong. Iya dong. Udah gitu satpamnya pun bercerita dengan saya bisa mempertanggungjawabkan apa yang saya bilang, Pak. Satu hari pada malam itu Bapak Arya katanya turun ke bawah pakai lift. Turun ke bawah, dia bertanya, ada yang lihat anak saya tidak? Dari pertanyaan itu aja, berarti cerita tentang Zevi naik ke atas kursi dan dia nada hujan itu siapa yang lihat? Yang pertama itu masalah otopsi. Bahwa perlu kami sampaikan, otopsi itu memang sudah siap kami lakukan sejak awal. Ya. Namun ternyata ada informasi bahwa dari pihak Karen pada saat itu tidak mau, ya, sehingga itu pun yang kami ambil pada waktu itu ya. Sehingga kami sudah Arya waktu itu membuat surat untuk tidak dilakukan otopsi, ditandatangani juga oleh Karen, jadi bersama-sama. Kemudian terjadi perkembangan bahwa ada kecurigaan ya, masalah jatuh, benarkah kematian itu disebabkan oleh jatuh. Jadi hal-hal seperti itu yang simpang siur, akhirnya klien kami tadi bicara, ya udah kita setujulah melakukan otopsi, nggak ada masalah ya. Terus terang saya harus buka bahwa memang saya hidup selama 3 bulan terakhir ini dengan depresi berat. Saya memang menggunakan obat-obatan untuk saya, gangguan cemas menyeluruh, anxiety attack. Sampai saat ini? Ya, sampai kejang. Jadi obat saya itu sama-sama obat untuk orang epilepsi. Saking benar-benar tertekan dan gimana sih ya, namanya dipisahkan sama anak, apalagi sekarang dosis saya naik double. Kalau nggak saya nggak bisa saya tidak bisa. Sakit memang, tapi demi mengungkap kebenaran harus dilakukan. Itu hanya jasad. Kita semua juga dimakan, kita juga semua nanti akan jadi jasad kok. Yang penting soul kita. Yang penting kita punya soul. Saya tahu Zevi ada bersama dengan saya di hati saya, sudah tenang di pangkuan Bapak di surga. Jadi itu yang kekuatan saya terus menerus ya. Jadi kalau misalnya saya melihat dua-duanya ini ya korban gitu loh. Jadi bukan hanya Karen yang sedih, Arya juga sedih. Ya, Arya juga sedang hancur hatinya gitu. Ya. Jadi kalau misalnya ada pemberitaan-pemberitaan yang sifatnya menyudutkan klien kami, ya silahkan saja.
saya sangat ini ya, pada saat saya melahirkan dia, itu momen yang paling berharga di hidup saya. Dia lahir, itu saya pembukaan itu 2 hari. Setelah itu akhirnya udah mulai dibawa ke rumah sakit, diinduksi. Jam 10 malam, jam 8.15 dia baru muncul. Dia anak yang besar. Proses normal, besar, 3,4. Sangat besar loh untuk badan perempuan sekecil saya gitu. Dengar suaranya, oh dia pertama nggak nangis, saya udah kaget. Akhirnya ketika disuntik vitamin K, baru dia menangis gitu. So, aduh bahagianya luar biasa, dia lahir cantik luar biasa, putih sekali sampai dokter sama suster bilang, aduh si bule. Aduh, dia pegang muka saya begini, dia bilang, Mami, you're so beautiful, katanya. Thank you sayang, you're more beautiful. Yes, I'm princess, Mami also princess, gitu. Aduh Tuhan. Sehingga lebih cepat berakhir lah tuduhan-tuduhan ini, apalagi tuduhan bahwa ini sebuah kesengajaan, ya, sebuah pembunuhan atau apapun juga, kejanggalan-kejanggalan. Makanya kami ingin segera supaya dilakukan otopsi terhadap jenazah Zevi. Saya adalah saksi hidup kakak saya. Dari anak itu diambil, dari dia ceritanya selalu sama saya, karena saya hanya berdua dengan kakak saya, dan Zevi adalah ponakan saya satu-satunya, cucu satu-satunya dari oma opanya yang lain juga. Zevi masih ada aja, uang sekolah nggak dibayar, listrik di rumah nggak dibayar, Zevi hidup aja, dia nggak bisa ngurus. Sampai kemarin Zevi meninggal di rumah sakit Fatmawati, ya, tidak ada yang mengeluarkan biaya sedikit pun untuk ngurus. Jadi dia cuma taruh aja di rumah sakit Fatmawati. Keluarganya nggak ada yang ngeluarin biaya. Pokoknya nggak ada yang benar. Mama saya yang setiap hari antar dia ke sekolah dari Bandung, Jakarta. Dari rumah di Bandung ya, dari Bandung. Yang beliin baju tante saya. Ya. Karen juga beliin baju. Segala sesuatu. Yang ngurus dari kecil itu dari keluarga perempuan, dari keluarga Karen. Jadi itu fakta-fakta yang saya buka. Baju dari Maya Pada, Zevi udah sampai di rumah sakit Fatmawati, itu udah dimandiin, udah diganti, bajunya sobek-sobek. Maaf, celana dalamnya sobek-sobek. Ini tanda anak ini tuh nggak diurus. Kejadian ini sangat memukul, menjadi pukulan keras lah buat keluarga Arya juga gitu. Jadi ya bukan cuman keluarga Karen saja yang sedang berduka, cuman keluarga Kleplot juga sedang merasakan hal yang sama. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.